Ya, sahabat media Indonesia, kembali lagi saya saat ini bersama narasumber saya, beliau produser berita pemilu Metro TV, Bang Ken Norton Hutasoit. Bang Ken, selamat siang, apa kabar? Iya, selamat siang Mas Thomas. Iya, baik. Luar biasa, senang sekali sebenarnya teman-teman semuanya. Jadi, kita ingin dapat update juga nih Bang Ken. Ini kan selama ini banyak bergelut dengan berita pemilu, yang lagi ramai sekarang apa kira-kira? Oh iya. Kalau Biasanya mungkin kita biar yang teman-teman juga mewawancarai, tahu kali gitu ini ya, kita kali yang ini mewawancarai. diwawancarai dulu, nggak apa-apa. Ya, pasti yang rame yang ditunggu-tunggu pukul 16 atau 4 sore nanti putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ah, ya, yang ya. menyidangkan kasus dugaan konflik kepentingan atau dugaan pelanggaran etik Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang diduga ya Betul, dalam betul. mengambil keputusan atau putusan Mahkamah Konstitusi ketika menyidangkan perkara nomor 90 ya diajukan oleh atau pemohon atas nama Almas itu membuka jalan ya dengan persyaratan capres cawapres minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah, membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka. Dan ini adalah anak dari Presiden Joko Widodo dan ini sekaligus keponakan dari Ketua Mahkamah Anwar Konstitusi. Usman, Ketua MK. Itu makanya ini diproses dalam sidang etik di Majelis Kehormatan MK. Sudah dapat bocoran belum kira-kira Bang Ken, bagaimana Bocoran kira-kira? kita nanti jadi problem kalau kita bilang bocoran ya. Tapi paling tidak bacaan lah ya. Bincang-bincang kita, kemudian dari informasi yang kita dapat, dari ya kita bisa juga analisis sedikit ya. Apa kira-kira temuan? Saya kira dari kemarin pernyataan Ketua Majelis Kehormatan MK Pak Jimli banyak ditemukan persoalan katanya kan. Betul. Kayaknya ada 11 persoalan ya, bahwa ada unsur-unsur itu nantilah baru kita dengarkan katanya gitu ya. Tapi paling tidak katanya ada banyak persoalan. Kalau perkiraan saya sih ya, ini perkiraan saya dinyatakan melanggar etik. Tapi apakah nanti pemecatannya maksimal? Kan itu kita belum tahu juga. Terberatnya kan pemecatan, betul. Pemecatan, ya. Diberhentikan tidak dengan hormat. Tapi ada pertanyaan lanjutan, apakah keputusan MK ini akan berpengaruh pada putusan Mahkamah Konstitusi? Itu kan yang juga jadi diskusi di masyarakat. Iya, dalam diskusi dialog dengan berita pemilu kemarin ya, dan Mahkamah Konstitusi, Prof. Marwarar Siahaan itu menegaskan kalau memang nanti terbukti bahwa Ketua MK Anwar Usman melanggar etik, itu bisa dinyatakan putusan perkara 90 itu cacat hukum. Disebutnya cacat hukum. Cacat hukum, bisa dikatakan cacat hukum atau bisa dinyatakan cacat hukum. Tapi cacat hukum ini, saya bukan pakar hukum tata negara, tapi cacat hukum bukan berarti gugur bisa atau membatalkan putusan MK. Karena putusan MK itu kan final and binding. Baik. Final dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum lain yang bisa membatalkan putusan MK kecuali putusan MK sendiri. Nanti kita tunggu sama-sama seperti apa saja hasil putusan MK yang nanti akan dibacakan tanpa kita mau mendahului itu. Tapi secara umum Bang Ken, kalau kita bicara Pilpres 2024 ini, tampaknya memang dinamikanya jauh lebih rumit dan lebih dinamis yang sekarang ya kalau kita bandingkan dan pemilu-pemilu sebelumnya. Iya, setiap masanya berkali memang ada dinamika tersendiri ya, dan problem-problem tersendiri juga. Jadi kalau selalu dikaitkan misalnya apakah ini koalisi besar seperti pemilu 2004, betul, tidak juga gitu ya. Atau dengan pemilu-pemilu atau pilpres sebelumnya, saya kira ada perbedaan. Karena sekarang ini kalau kita lihat kan 3 pasangan calon sudah mendaftar. Ya, kita nggak tahu nanti ya, kalau nanti putusan MK ini misalnya berproses, atau sekalipun nanti ada uji materi terhadap putusan MK yang sudah digunakan, ketika nanti KPU menetapkan, pertengahan November ini kan penetapan pasangan capres cawapres. Kalau itu sudah digunakan juga, kan putusan MK juga tidak berlaku surut. Jadi bisa jadi ini tetap jalan gitu. Jadi ya kalau perkiraan saya sih, sudah 3 pasangan calon ini sudah pasti running ya. Pada 2019 14 Februari mendatang.
kalau kita lihat konteksnya tadi seperti kata Bang Ken bilang, ada sedikit yang membedakan dari pemilu-pemilu kita sebelum, selain dari jumlah kontestan yang maju, karakteristik apa ya? Maksudnya nuansa yang paling beda itu apa kira-kira? Ya, memang di pemilu kita selalu memang tidak bisa langsung dibatasi bahwa partai politik ini akan mendukung pasangan calon yang betul-betul dia sesuai dengan ideologinya. Enggak juga ya. Enggak juga. Jadi ya. kalau kita bilang sekarang, wah ini ada Prabowo Gibran, wah, ini ada Ganjar Mahfud MD. Nah kalau kita lihat, irisannya kalau atau dikatakan ini Orde Baru didukung oleh Golkar, tapi kan di sana ada PAN juga, ada PAN lain, juga, betul. Reformasi gitu kan. Ada PBB. Nah, memang ada mengatakan ini Orba Ribon gitu kan. Yes. Nah, apakah seperti itu? Katanya melawan anak mantu Soeharto dan anak presiden. Loh, anak presiden ya mungkin ada unsur keluarga di situ, politik keluarga ya. Nah, bisa jadi ya. Tapi kan dalam pengertian yang saya pahami, politik itu adalah untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau ada yang melenceng dari situ sebenarnya bukan kepentingan politik, tapi kepentingan kelompok mungkin, keluarga mungkin. Kalau bicara politik, ya politik itu kalau kata Bang Sabam Sirait dulu kan politik itu suci ya gitu ya. Kalau kata Francis Magnus Suseno, politik itu untuk kemaslahatan orang banyak, politisi adalah orang yang bekerja untuk kemaslahatan orang banyak. Jadi kalau melenceng dari situ, dia bukan politisi. Mungkin juga ada warna yang berbeda karena kelihatan presiden cawe-cawenya bukan sekedar isu aja udah, tapi memang kelihatan dia intervensi langsung ini gitu. Ya, kalau kita itu kelihatan kan jadinya kan? Ya memang ada beda-beda ya Pak Presiden Joko Widodo ini kan punya statement yang kalau kita lihat berbeda-beda. Ya. Belum lama pada Mei lalu mengatakan ya Gibran kan baru 2 tahun usianya juga gitu kan, nggak logis lah gitu kan. Tapi pada saat hari santri beda lagi. Ya, orang tua kan mendoakan yang terbaik untuk anaknya kan gitu kan. Toh juga sudah mandiri kan, kira-kira begitu. Enggak, justru karena itulah yang kemudian orang baca terlihat beda gitu pemilu 2019 ini. Satu, ada seorang presiden yang sangat ingin ikut campur gitu. Kalau kita bandingkan pemilu sebelumnya kan mungkin peran presiden petahana itu ya, itu agak kurang menunjukkan bahwa dia itu berpihak. Tapi kelihatan kalau sekarang kan petanya semua sudah terbuka, masyarakat juga saya pikir sudah tahu juga kemana Presiden Jokowi akan memberikan dukungannya. Kita tidak perlu menebak-nebak lagi soal itu kan? Ya kalau pernyataannya kan mendukung semua. Mendukung semua, betul. Kan ada 3 pasangan calon sekarang kan. Katanya. Ada Ganjar Pranowo, MD, ada Anies Baswedan, betul. Muhaimin Iskandar, dan ada Prabowo Subianto, Gibran dan Buming Raka. Saya kira sudah menyatakan dan sudah mengajak makan siang bareng kan, 3 capres ya. Betul. Nah, tinggal menunggu kapan nih cawapres dengan Pak Ma'ruf Amin ya sebagai cawapres. Mungkin bertemu, kita masih menunggu. Harusnya kan kemarin katanya. Tapi firm ya udah ya. Presiden Jokowi itu sudah mengarahkan dukungannya pada calon tertentu, ya kita sebut aja lah Prabowo Gibran gitu. Ya kita belum bisa kita buktikan ya. Oh gitu ya. Tapi kan di Indonesia atau di adat ketimuran ini kan malah aneh kalau ada seorang ayah tidak mendukung anaknya. Gitu, itu cocok. Nah, itu yang kita nggak perlu terjemahkan lagi kira-kira. Iya. Kalau di Hut Golkar tadi malam ketahuan nggak kira-kira? Kan beliau pidato juga di Hut Golkar tuh tadi malam. Oh, iya. Baru banget tuh. Memang di situ saya dengar juga ya, saya lihat juga videonya. Ya. Ketangkap nggak kira-kira nuansanya ya, Jokowi kan itu sih? Pidato ya. Nanti kan yang dibuktikan itu kalau beliau secara personal gitu ya, Presiden Joko Widodo secara personal mendukung tidak menggunakan alat negara, tidak menggunakan anggaran negara. Nah itu ya saya kira ya anaknya sendiri malah aneh kalau nggak dukung anaknya kan gitu kan. Tapi ketika misalnya menggunakan ada kelembagaan ya, apalagi terstruktur, sistematis, masif. Ya kan? Anggaran dipakai, aparat dipakai, ya kan? Apakah itu ASN, TNI, Polri, karena nanti sengketa pemilu, semua di bawah, nanti sengketa pemilu di MK pula, ya kan? Nah, itu makanya ada pandangan
pakar hukum kemarin ya, Mm-mm. Tuan diwawancara di berita pemilu, Ferry Amsari mengatakan, ya kalau ini tidak diberhentikan, Ya, ya, nanti pada saat perselisihan hasil pemilu, ya kan, betul. PHPU nanti di Mahkamah Konstitusi, Persis. oh ini bisa problem lagi, Persis. Betul, karena yang betul. disidangkan adalah ya ponakan sendiri gitu. Ya, ya, Nah ini bisa ya. jadi problem kalau nanti putusan MK tidak menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap ya ini ya Betul, yang sekarang betul. diproses dalam Diproses. Majelis Kehormatan MK. Nah Bang Ken, kita ini kan sekarang ada 3 kontestan yang hampir pasti sudah mau running lah dari seluruh penetapan pemilu besok itu, oleh KPU. Ada pasangan Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ya. Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Ganjar Pranowo, Profesor Muhammad Mahfud MD. Dari 3 pasangan ini kan kelihatannya mereka sekarang sedang berupaya untuk ya membangun konsolidasi kekuatan, strategi apa segala macam gitu ya. Nah sebenarnya kalau dari amatan Bang Ken selama mengawali berita pemilu selama ini, peta kekuatan 3 capres ini ada di mana kalau kita mau coba bandingkan? Ya. Boleh diuraikan dikit nggak kira-kira? Iya, bisa kita lihat ya dari dukungan-dukungannya. Ah. Pertama kan yang secara tertulis itu kan dukungan partai politik pengusung Oke. yang mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Hmm. Yang baru saja selesai gitu ya. Hmm. Sekarang lagi proses tahapan verifikasi dokumen, nanti penetapan di bulan ini ya. Betul. Di kurang lebih mungkin tanggal 15 ya. Tanggal 15, yes. Penetapan capres cawapres. Kalau kita lihat dari dukungan itu, ya yang paling banyak dukungan partai politik sekarang Prabowo Gibran. Prabowo Gibran. Prabowo Gibran ini didukung 4 partai politik. Ya, Betul. ada Golkar, ada Gerindra, ada Demokrat, dan ada PAN. Yes. Nah, kalau dihitung-hitung perolehan suara mereka di 2019, 19. ini kurang lebih 39 sampai 40% ya. Oke. Ini yang tertinggi. Hmm. Nah, kemudian yang kedua dukungan, tapi ini suara ya, Suara, bukan kursi, ya, betul, bukan betul. perolehan kursi di DPR, tapi suara pada Ya. pemilu 2019. Pasangan Amin? Pasangan Amin, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar itu kurang lebih 26 sampai 27% suara ya, Oke. Yaitu Partai Nasdem, PKS dan PKB. Nah, yang ketiga itu justru kalau dari segi dukungan partai politik, perolehan suara partai politik 2019, pasangan Ganjar Mahfud MD ini lebih kecil. Lebih kecil dia. Iya, Ya. hanya Cuman hanya P3 sekitar- sama PDIP kan? Iya, hanya PDI Perjuangan dan P3 kurang lebih 23% dari versi suara ya, Oke. perolehan suara. Kalau ditambahkannya sekitar PDIP 19% lebih ya, 20%, P3 itu suaranya 4% lebih gitu ya. Jadi ya kurang lebih 23 sampai 24%. Jadi dari sebaran dukungan itu saja sudah kelihatan sebenarnya petanya. Kelihatan, tapi memang ada problem pemilih di Indonesia. Ah. Ya, berdasarkan riset juga ya, Iya. itu kan ID party Indonesia itu kan rendah. Rendah sekali Artinya, ya. Karena partai ideologi itu kan sedikit ya, Yes. hanya beberapa partai. Ya. Artinya memang mereka memilih capres-cawapres itu tidak selalu identik dengan Pilihan partai politik. Nah itu bisa menjadi problem sehingga walaupun dukungan partai politiknya di sini lebih banyak, tidak ada jaminan dia akan terpilih menjadi capres-cawapres. Tapi kelihatan nggak karakteristik masa pendukungnya ini kan sudah ya belum masuk masa kampanye resmi ditetapkan oleh KPU, tapi mereka kan udah kemana-mana nih. Iya. Malah udah ngumpulin massa. Sebetulnya udah kelihatan nggak petanya, baik peta geografis maupun mungkin peta demografinya seperti apa gitu kalau dilihat di antara tiga Iya. pasang calon ini. Ya memang pada masa kampanye nanti akan sangat menentukan. Mereka ini kan dari statement-statement mereka komit untuk mengedepankan narasi gitu ya, argumentasi, gagasan gitu Betul. ya. Walaupun kalau kita lihat sekarang masih tradisional juga, masih pola lama sebenarnya. Pola kan. lamanya gimana itu misalnya? Ya, bagaimana mereka mencoba pendekatan-pendekatan sosiologis lebih banyak. Ya. Pendekatan sosiologis ini kan lebih banyak pada ya karena agama ya, karena etnik, sentimen itu etnik. sosiologis ya. Dan kalaupun ditambah mungkin ada psikologis ya, bagaimana menggugah emosi gitu ya. Memainkan Belum- perasaan belum emosi pada publik ya. Menggugah nalar gitu dengan gagasan. Tapi sosiologis dan psikologisnya lebih banyak kayak afeksi atau perasaan gitu ya. Nah di sini masih gaya-gaya lama. Nah, makanya kalau kita lihat dari aspek sosiologis ini mereka lebih
melihat misalnya, wah dukungan NU nih kemana nih gitu Ya, ya. itu Nah, kalau yang kita lihat jadi dari isu. 3 pasangan calon ini ya menyebar kan. Merata dia di antara 3 pasang ini Ya, atau gimana? kalau kita bilang merata, tapi sebenarnya masing-masing ada gitu ya. Oke. Ada unsur itu. Katakanlah misalnya kalau pasangan Ganjar Mahfud Ada Pak MD Mahfud, ya. betul. Ya. Baru-baru ada Yeni Wahid. Ya, Ya. orang NU gitu ya. Tambah lagi Yeni Wahid Beri yang dukungan. putrinya Gus Dur Gus gitu Dur, ya. ya. Ya, saya kira ini juga kan signifikan berarti Yes. kan pengaruh mereka di kalangan NU. Nah, kemudian Anies. ya, Anies Muhaimin ya jelas Jelas. Muhaimin ya ketua Muhaimin umum Iskandar. PKB. Betul. PKB dari pemilu ke pemilu suara PKB ya kurang lebih separuh dari NU itu suara PKB. Suara PKB. Ya kan? Jadi sangat Suara signifikan sahnya gitu ya. sebenarnya. Jadi kalau sekarang NU katakanlah misalnya pemilihnya 40 juta gitu ya. Ya 20 jutanya ya ah, tapi kan irisannya PKB kira-kira. Itu apa namanya? Itu kan belum suara sah gitu. Iya, kan. iya, iya. Nanti iya. dihitung kan suara sah. Betul. Suara sah. Ya mungkin kurang lebih nanti kalau misalnya itu suara sahnya 30 juta, ya 15 jutanya PKB. PKB. Terus Nah, ke Prabowo kalau Gibrannya? Kita lihat ya dari pemilu ke pemilu memang angka perolehan PKB itu kurang lebih seperti itu dari totalis suara ini. Kalau ke Prabowo Gibrannya gimana? Nah, Prabowo Gibran kan sudah kita lihat ya ada ketika diumumkan ada Kofifa ya. Betul. Kofifa Indar Parawansa yang Itu arah irisan ke sana ya, juga. dia kan ketua Betul. umum Muslimat NU ya. Yes, Jadi betul. ya ibu-ibu kan, ya kan banyak Iya, yang iya, pengajian dan segala macam tuh itu bisa solid gitu ya. Artinya ini mereka sudah berhitung benar barangkali sehingga untuk mengambil simpati atau pemilih NU mereka lakukan apa gitu ya. Apalagi di situ ada juga Kofifa yang sudah sekarang gubernur gitu ya, gubernur Jawa Timur gitu ya. Perempuan yang bisa menang di Jawa Timur gitu Yes, ya. betul, betul. Nah itu Jadi faktor menjadi Kofifa itu modal, sangat menentukan. ya. Apalagi kemarin juga kalau tadi malam juga kan sudah dibicara duit Golkar. Iya. Termasuk Pak Dekarwo juga malah. Itu Sudah Golkarnya, ya. betul masuk Dan ke juga irisan pasti itu. ada irisan juga dengan NU gitu ya. Dan beberapa kiai-kiai besar itu yang selama ini kita tahu memang mereka tokoh sentral di NU juga sudah merapat ke kubu Prabowo Gibran. Iya. Dan itulah Jawa Timur ini juga menjadi tempat bertarung ya untuk mendapatkan suara NU. Apalagi misalnya pasangan Prabowo Gibran ini juga ada di sana Ridwan Kamil gitu kan. Iya, Ini iya, juga faktor kan, Ridwan Kamil nah ya. ini memang bukan suara NU ya, tapi Jawa Barat bisa menjadi menjadi lumbung suara yang bisa meningkatkan perolehan suara ya. Nah, dari semua itu kita memang belum bisa prediksi betul mana karena nanti akan ada persoalan isu, narasi, gagasan yang pada saat kampanye bisa mengubah sangat pemilih. mengubah pemilih ya. Nah, beberapa survei yang saya amati Itu swing voters kita sebenarnya udah berapa masih persen besar, ya? Masih besar kan? Dan beberapa survei yang kita amati bahwa tidak setuju atau belum menjawab Belum gitu ya, menjawab, betul. atau ya ini mungkin Mereka bisa belum masuk mau dalam menentukan belum pilihan memutuskan, lah. ya. Betul. Belum memutuskan pilihannya itu masih besar ya. Ada Ceruk beberapa ini survei lah. yang 6% tapi ada masih 20-an% yang belum menjawab Proses, gitu. betul. Nah, artinya kan besar ini yang belum betul. menentukan. Kalau porsinya ini sama sepertiga ya nggak pengaruh sih kan gitu Nggak kan. pengaruh. Kalau terbagi rata, nggak ngaruh nggak juga. pengaruh kan, artinya kan komposisi yang sekarang. Yang sekarang. Survei sekarang. Tapi kalau itu mengalami perubahan drastis misalnya. Nah, salah satu contoh misalnya, saya amati survei bahwa ketua MK kan ketika ada pertanyaan, apakah Anda tahu ketua MK Anwar Usman ini adalah adik ipar dari Presiden Jokowi Widodo betul. dan suami dari bibinya Gibran Raka. Ya. Nah, itu hanya 24% yang tahu. Sedikit lah ya. Dan umumnya mereka yang tahu, mereka tidak memilih Prabowo Gibran. Nah, tapi 76% itu ya. Tidak tahu. 76% tidak tahu. Betul. Itu mereka umumnya memilih Prabowo Gibran. Tapi Nah, mereka artinya tahu. kalau ada
terus disampaikan informasi ini, mungkin itu bisa terjadi perubahan atau pergeseran pemilih. Itu salah satu contoh misalnya. Itu salah satu variabel ya. Bahkan banyak mungkin nanti variabel lain ya yang kalau kita bisa mempengaruhi. mengacu juga ke survei Carta Politika yang kemarin terakhir kan justru memang masuknya faktor Gibran ini cukup memberi dampak penurunan kepada Prabowo sebenarnya. Ya, itu kemarin hasil temuan dia ya, tapi mungkin karena faktor-faktor narasi tadi. Ya bisa juga kan orang ya juga kan di Orde Baru dulu kan orang menolak kan nepotisme. Jangan ada nepotisme gitu kan. Betul. Kan salah satu ya komitmen reformasi itu kan tolak KKN ya. Kolusi, nepotisme. Bisa jadi kalau orang tahu ya, tapi kan kita nggak tahu. Tapi kalau di masyarakat kita kan ya ada aja jadi yang bilang kan gitu, masih ada cukup ini perwakilan anak muda gitu. Masih ada cukup waktu untuk kontestan-kontestan atau tim-tim yang ada sekarang untuk bisa memainkan isu ini secara lebih masif kan jadinya. Kalau memang dianggap ini jadi tidak melulu pendekatan sosiologis tadi ya. Ya. Tadi kan misalnya itu ada juga yang membicarakan soal bagaimana Muhammadiyah kan juga cukup besar ya. Betul. Pemilihnya cukup besar gitu kan. Setelah itu mungkin Muhammadiyah. Tapi ini juga kan terbelah juga nih kalau kita lihat. PAN itu kan mendukung Prabowo Gibran. Betul. Tapi tokoh Muhammadiyah yang juga dulu ya mantan ketua pengurus pusat Muhammadiyah Pak Din Samsudin sekarang menyatakan dukungan ke Anies Mohaimin gitu. Ngomong-ngomong soal Neo Orba tadi itu, ini kemarin udah sempat lihat belum Bang Ken? Maksudnya struktur tim kampanye nasional dari Prabowo Gibran. Kan kita kan ketahuan. Pemilu, kan Nuansanya gimana kira-kira? Nuansa umumnya gitu. Ya kan, tapi ini berbeda. Suasananya berbeda. Situasinya berbeda. Kalau dulu kan memang ada sebuah rejim yang harus katakanlah misalnya dilawan gitu ya. Jadi perlawanan itu makanya ketika 99 kan sangat signifikan dan PD Perjuangan ketika itu menjadi pemenang pemilu gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang kalau kita lihat ya di sana kan ada Gibran Rakabuming Raka ini kan sampai sekarang pengetahuan kita masih kader PDIP kan, kader PDI Perjuangan. PDI Perjuangan yang mengusung dia menjadi wali kota Surakarta gitu ya. Dan kalaupun dikaitkan dengan bapaknya ya Presiden Joko Widodo ya kita tahu kan kader merah juga. Petugas partai kan gitu kan. Tugas partainya. Tugas partai. Jangan kan gitu kan. Atau sudah ada informasi yang katakanlah misalnya keluar dari nggak ada. Dia masih tetap petugas partai. Jadi dia nggak bisa dikatakan bahwa ini Orba Reborn dan segala macam dengan istilah itu gitu ya. Kalau misalnya ada ya memang kan ada Puan Maharani ya ketua DPP PDI Perjuangan, wah ini Orba Reborn gitu ya. Tapi kan PDIP juga pernah berpasangan dengan saya melihat gitu jajaran nama Mega itu kan dulu kan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Melihat jajaran nama di TKN-nya Prabowo Gibran itu kan sabrek-abrek nama, cuma ini koalisi besar banget ya. Jadi saya lihat ada tren. Ada jenderal ada tren. Purnawirawan lah ya. Ada tren memang semua perwakilan partai politik itu namanya masuk dengan sandi-sandi yang mereka sudah pasangkan tak? Ya, saya kira memang dalam pemilu ya orang pasti akan berupaya dengan segala cara untuk bisa menang kan gitu. Nah, dengan cara menempatkan banyak orang dan kebetulan mereka juga 4 partai ini mereka ya suaranya cukup signifikan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nanti ini dengan angka sekarang ya, kalau katakanlah misalnya dengan formasi ini walaupun ID party kita rendah ya. Kalau ID party rendah kan ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi suara ya. Kadang-kadang juga masuk money politik, amplop bisa mempengaruhi kan segala macam gitu ya. Tapi kalau dia sudah dia pemilih yang ideologis gitu kan, ya diapain juga nggak bakal goyang. Tapi yang kita kenal partai yang seperti ini kan nggak banyak. Ya mungkin memang satunya PDI Perjuangan atau PKS mungkin ya yang mereka nggak bisa digoyang dengan cara itu gitu ya. Nah tapi kalau yang lain-lain kan termasuk tadi yang belum menjawab itu memang betul bisa digoyang dengan berbagai cara. Masih ada variabel-variabel lain. Belum kalau kita melihat besok ini akan diupas visi misi mereka. Betul pemilih nanti akan melihat mana visi misi yang memang kira-kira lebih cocok untuk mereka. Sekilas dari visi misi 3 pasangan calon ini, menurut Bang Ken seperti apa? Gambaran umum aja, tanpa kita masuk terlalu detail. Memang mereka
sama-sama mengangkat 8 poin ya. Begitu juga Oke. 8 perubahan dengan Anies Muhaimin ya. Muhaimin. Begitu juga tapi saya kira yang langsung ya oposisi ya Anies kan? Anies karena dia Betul. sudah mengusung perubahan gitu ya. Tinggal bagaimana dia bisa menghadapi situasi ini. Tapi kalau saya lihat sih ya mereka belum apa namanya belum terlalu terlihat adu gagasan. Oke. Nah, kalau menurut Di antara saya sih, tiga kalau- di antara kalau tiga mau- pasang kalau ini mau ya. berani ya, kalau mau berani Hmm. bisa frontal. Misalnya salah satu sekarang yang diaturkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan kelanjutan IKN Yes. di kota negara Betul. di Kalimantan. Iya kalau berani perubahan, kalau ya lakukan aja survei Nah, misalnya di betul, Jawa, betul, persis. setuju nggak ini? Ibu Toh kota ini juga pindah. kemarin dipersoalkan aspirasi masyarakat untuk Iya, iya, pemindahan iya, ini. iya, iya, Nah, iya. kalau berani sebenarnya Katakan kalau aja. saya terpilih kita pindah Nah, aja, ambil sikap ibu kota gitu ya. balik lagi ke Jakarta gitu ya Hmm, misalkan. hmm, 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 Nah itu isu yang menurut saya penting ya disuarakan kalau memang Oke. betul mau. Jadi memang menarik ya kalau kita lihat pasangan Amin ini ya Bang Ken ya. Kalau sekilas ini kan di masyarakat sekarang seakan-akan isu bergeser antara Ganjar Mahfud versus Prabowo Gibran karena ada sedikit persoalan problem Gibran, ada intervensi Jokowi, ada konflik antara PDI dengan Pak Jokowinya sendiri. Jadi seakan-akan ini ada kalau bacaan survei kan migrasi ya. Iya. Dari yang ya. tadi pemilih Prabowo kemudian bergeser ke tadinya milih Prabowo kemudian bergeser ke pemilih Amin misalnya, hal seperti itu kan muncul dan memang tercermin di survei-survei. Jadi menarik ini membaca peluang atau kans Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar yang memang meskipun kalau dibaca banyak survei mereka selalu di posisi terakhir gitu. Iya, memang kalau kita lihat dari dukungan partai politik, kalau kita lihat tadi dari suaranya, mestinya memang dia nomor 2 ya. Kalau Oke, kalau lihat partai ya. politik. Karena kan dia bisa 26 sampai 27% dari perolehan suara 3 partai politik ini ya. Nasdem, PKS dan PKB gitu ya. Nah, tapi justru yang berada di peringkat kedua itu Ganjar Mahfud ya. Betul. Padahal sebenarnya dari segi dukungan dukungan suara perolehan partai politik itu dia lebih Harusnya rendah, ya. gitu. Betul. Nah, kalau kita lihat mungkin ada persoalan-persoalan lain ya. Bisa juga karena soal milenial gitu ya. Nah, bisa juga kalau kita lihat dari berbagai survei, pemilih yang banyak memilih Ganjar itu memang tamatan SD, tamatan SMP. Dan rata-rata masa di kampung-kampung gitu ya. Dan itu kan jumlahnya lebih banyak. Betul. Nah, pemilih Anies itu umumnya dia mahasiswa, Kelompok terdidik. ya Betul. kelompok terdidik ya. Masyarakat Dan perkotaan. beririsan dengan pemilih Prabowo, masyarakat kota ya. Dan Prabowo itu juga kita heran juga nih dari segi usia kan sebenarnya Sudah sepuh, kategori sepuh. Tapi laku dia anak muda. Tapi justru pemilih anak muda banyak juga. Itu kenapa itu ya? Nah, ya, kita nggak tahu. Tapi beberapa orang termasuk anak saya tanya, kenapa? Ya sering di medsos katanya. Kita lihat di. Memang benar. Jadi ada juga yang kadang komentar nyeleneh begini, lucu aja kalau lihat Prabowo gitu. Saya bilang apanya yang lucu. Tapi itulah faktanya dari masyarakat kita karena persepsi itu kemudian banyak timbul dari apa yang mereka lihat di medsos juga ya. Iya, dan ini akan menjadi pertarungan besar karena pemilih milenial kita berusia 17 sampai 40 tahun ini Itu tinggi sekali. ini kan Yes. besar sekali. Persis. 50% lebih. Kalau nggak salah itu 52% lebih ya. Yes, betul. Intinya Hampir 50% 53%, lebih yes. gitu ya. Benar itu. Artinya kalau ini bisa mendapat dukungan dari kalangan ini itu cukup signifikan. Baik, 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 baik. Nah, selain pemilih katakanlah misalnya pemilih milenial ini berusia 17, nah juga perlu dipertimbangkan memang yang mungkin juga belum tercapture di survei. Nah, orang-orang yang belum tercapture itu sangat mungkin tuh pemilih-pemilih yang mendukung Anies ini. Kenapa? Karena sepengamatan saya itu pemilih PKS itu memang kadang-kadang tidak terdeteksi tuh di survei. Betul, betul. Dan Itu yang setiap memang pemilu dia keyakinan itu Anies. lebih besar dia Yes. hasil perolehan suara dari hasil survei. Jadi keyakinan Anies kan sekarang itu. Tapi kalaupun dihitung persis ya, persis dari
dukungan partai politik ini belum bisa surplus gitu. Oke. Karena kan kalau kita itu kan 26 sampai 27% aja. Kalau hasil pemilu 2019 perolehan suara 3 parpol ini tidak jauh berubah dengan pemilu 2024. Kalau naik pun dia misalnya masing-masing 3% dan yang lain juga mengalami kenaikan atau stagnan, masih sulit. Kita bicara peta sekarang kan sudah ketahuan nih. Hampir juga posisi Pak Jokowi semua sudah tahu, tadi Bang Ken juga sudah bicara netralitas itu mungkin hanya sekedar di atas kertas, karena kita juga tahu pasti apa sih hukum alam aja, bapak bela anak itu kan biasa ya. Dan saya pikir juga nggak bela anak itu juga agak tidak normal, aneh ya. tidak normal jadinya. Peta itu sudah ketahuan, kekuatan Anies Muhaimin juga sudah ketahuan, Ganjar Mahfud juga hampir kira-kira sudah ketahuan petanya, termasuk Prabowo Gibran. Prediksi Bang Ken bagaimana? Bakal menarik, bakal seru masa-masa kampanye kita ke depan menyambut pemilu 14 Februari besok? Ya, ini akan menjadi sangat menentukan pertarungan gagasan nanti pada saat pemilu, dan juga kita belum tahu sih ya kejadian-kejadian. Nah, mudah-mudahan umur panjang semua paslon ini kan sampai pada pemilihan kan gitu kan. Nah, itu dulu kan kita kan nggak tahu kan situasi kesehatan dan segala macam. Kita baru saja melewati pandemi, gitu ya. Kita nggak tahu. Dan sehat selalu, 3 pasangan ini ikut kontestasi kampanye dengan gagasan-gagasan yang sehat, ya kan? Bagaimana meyakinkan publik ini bahwa di tangan mereka kita bisa lebih sejahtera. Pada intinya kan keadilan sosial dan sejahtera kan gitu kan. Kalau prediksi saya sih 2 putaran. Tetap 2 putaran ya. Karena tidak ada yang melampaui 50%. Meskipun ada yang meyakinkan sekali bahwa dengan adanya intervensi Pak Jokowi ini mereka pasti bisa 1 putaran. Sangat sulit. Ganjar Mahfud juga yakin 1 putaran dibuat ya kan? Iya. Karena begini, semakin terlihat nanti intervensinya, bisa jadi orang semakin tidak suka. Kan gitu. Jadi intervensinya itu dia harus kelola juga. Tidak terlihat tapi berpengaruh kan gitu kan. Tapi kalau terlihat dan nyata bisa berdampak buruk, fatal untuk buruk. Justru bisa jadi nggak masuk untuk peringkat 1, peringkat 2 untuk maju ke putaran kedua. Nah, perkiraan saya bisa atau sangat mungkin 2 putaran, dan di situ nanti serunya. Nah, siapa yang berhadapan kan? Itu yang susah diprediksi. Itu nanti kita materi lain lagi nanti ketika materi lain lagi. mereka besok itu Pilpres akan berlangsung 2 putaran. Menurut saya itu 2 putaran. Nah, soal nanti ketemunya Ganjar melawan Prabowo, Ganjar Mahfud lawan Prabowo Gibran, nah itu akan sangat seru. Yang lebih seru lagi kalau misalnya nanti lawannya adalah Anies Muhaimin, ya. Artinya di sana apakah dia berhadapan dengan Ganjar Gibran atau dengan Prabowo Gibran atau Ganjar Mahfud, akan lebih seru. Karena satu mengusung perubahan kan gitu kan. Betul. Nah, itu akan lebih seru. Menarik. Bukan soal serunya sih. Artinya akan semakin terlihat gagasan perubahan dengan keberlanjutan. Melanjutkan. Kalau dua-dua ambil ceruk keberlanjutan, yang satu ini jelas ambil posisi perubahan ya kan? Orang bilang kan sesama mereka. Tapi ini repot juga ya. Tapi ya ini komentar sekilas saja sih dari teman-teman. Kelihatan Prabowo makin sini kok makin gak percaya diri, menunjukkan jati diri dia sendiri gitu, selalu ngekor. Saya belajar politik sama Bapak Jokowi loh. Iya kan. Jadi kayak macam orang kira sebenarnya lu punya apa gitu loh, jadinya itu bertanya-tanya. Orang kan belajar dari success story kan. Gitu. Orang belajar dari orang sukses lah. Itu sah-sah saja lah kan gitu kan. Tapi kelihatan banget dia bilang begini kan. Dia bilang Ya mungkin juga karena dia melihat tingkat kepuasan publik pada pemerintahan Jokowi masih tinggi. Kan kurang lebih ke 80% ya. Jadi tapi boleh dong anggapan orang mengatakan begini ya, terus jati diri Bapak sendiri bagaimana gitu, jangan jual-jual Jokowi aja gitu kan. Iya memang harapannya pemilih Jokowi milih dia kan. Milih dia. Oke. Ini intermezzo, tapi terima kasih Bang Ken sudah berkenan berbicara dengan kami di Media Indonesia TV. Semoga obrolan kita ini bermanfaat. Teman-teman sahabat Media Indonesia semuanya, nanti kita akan ketemu lagi dalam tayangan Media Indonesia TV edisi berikutnya.